Terletak di kawasan Cilincing, Jakarta Utara, terdapat sebuah tempat untuk melakukan kremasi jenazah. Tempat ini sering disebut dengan Krematorium Cilincing. Krematorium Cilincing ini merupakan salah satu krematorium tertua yang ada di daerah Jakarta, di mana krematorium ini mulai dibangun sejak tahun 1975 dan mulai dioperasikan sejak tahun 1980. Banyak fenomena-fenomena aneh yang memang dialami oleh para karyawannya. Banyak dari mereka yang ada di krematorium ini melihat adanya sosok laki-laki tua yang seolah menggunakan sebuah kain, di mana sosok ini sering terlihat di area dalam dari krematorium. Tak hanya itu saja, ada pula security yang memang sedang melakukan controlling di area krematorium, di mana security ini tiba-tiba saja terjatuh dan tidak bisa bergerak sampai ada yang menolongnya. Ia merasa seolah ada yang mendorongnya. Lantas mampukah penelusuran kami malam ini menguak mengapa terdapat begitu banyak gangguan yang ada di area krematorium ini? Fasya, Rudi, dan Nanda telah sampai di area krematorium yang berada di wilayah Cilincing, Jakarta Utara. Selamat malam, Pak. Ya, Ada keperluan apa ini? Jadi saya dan teman-teman saya pengen mengeksplor krematorium ini sih, Pak. Oke. Kita mohon izinnya, Pak. Boleh nggak? Oh, emang ini dari mana? Kita dari tim deg-degan. Oke, siap. Udah izinnya udah ada? Udah. Oke, sudah. siap. Kalau gitu silakan masuk. Telah mendapatkan izin dari penjaga, kami pun mulai memasuki area krematorium ini. Dan misi kita pada malam hari ini, Kananda, Kak Rudi, yaitu mencari tahu kenapa di tempat ini sendiri tuh banyak sekali gangguan yang beredar di masyarakat sekitar gitu. Bahkan sampai orang-orang yang datang ke tempat ini pun bisa dibilang beberapa mengalami gangguan. Aku tuh mau tahu kenapa. Memang karena ini tempat krematorium kah, atau memang karena segi daerahnya kah, atau emang sosok-sosok di sini yang jahil atau usil kah? Aku pengen tahu sih itu. Tadi begitu kita masuk, portal dibuka dan kita coba melangkah masuk itu angin, kita disambut angin kencang banget tadi. Tiba-tiba. Makanya saya tadi lirik ke atas gitu kan. Ya, angin tiba-tiba kencang sekali dan ada sesuatu yang masuk ke badan saya. Energi apalah ini. Tapi kemungkinan yang masuk ke kamu itu yang bersinggungan adalah sesuatu yang negatif. Sesuatu yang negatif? Ya. Kemungkinan iya negatif, karena perasaan saya nggak enak. Ini lebih cenderung kayak sedih, amarah, dan sebagainya. Tapi untuk sumbernya sendiri, apakah Rudi udah tahu dari mana? Atau baru merasakan aja? Kalau sumbernya dari mana, kayaknya sejalur dari jalan ini. Karena kita tadi kan masuk ke area sini, ke arah sini, dan rasanya tuh dari sebelah sana. Dari sebelah sana? Iya. Kamu lihat nggak? Kenapa? Kamu lihat juga ya? Iya. Kenapa? Ada yang mendengus di sana. Hah? Bau dia gosong. Itu kok gerak sendiri gitu ya pohonnya? Iya. Sal, Permisi, assalamualaikum. ada sosok hitam besar di sini. Ada sosok hitam besar yang waktu tadi kita jalan ke sana, dia kayak Mengendus gitu ya? mendengus. Mendengus ya? Sosok ini bisa dibilang dia sebenarnya menyambut kita, tapi bukan menyambut yang baik. Terus? Ayo, mau ngapain ke sini? Seperti itu kira-kira pesan dia. Oke, berarti untuk sosok ini sendiri, dia emang ada di sini aja kah? Atau sosok ini salah satu sosok yang menimbulkan gangguan juga? Pengganggu. Kenapa? Parah, ini tuh termasuk sosok yang jelek, buruk.
dan dia suka banget mengganggu orang-orang di sekitar sini. Adanya sosok hitam di area krematorium ini ternyata sering dilihat oleh para pekerja di sini, bahkan para pekerja di sini memiliki panggilan tersendiri untuk sosok ini. Ya kalau di sini keamanan dari mulai saya, yang lain pun pasti paham yang namanya Tuan Hitam, Tuan Hitam. Ya sosok seperti ya apa jin hitam apa yang sering ada di sini. Emang hitam, dilihat mukanya hitam semua, cuma postur badannya agak besar aja. Jadi dia itu Fasya, dia suka jalan-jalan di sekitar sini, dia menggeram. Kadang ada suara nafas kencang yang didengar orang. Dan dia kadang jalan ke sini, sekitar sini. Kadang dia di sana, Ya. kadang juga dia di sana. Tadi kamu bisa lihat ya secara kasat mata itu tadi gerak-gerak di Iya sana, betul kan? betul. Aku nonton. Iya. Itu dia memang tadi letaknya di sana, berada di sana. Dan dia itu kayak cari perhatian supaya dia itu bisa dilihat orang-orang, makanya dia menggerakkan area sini. Jadi ingin diketahui eksistensinya pas ya. Ya, jadi nggak cuma kita berdua di Betul, sini yang dia betul. mau kasih lihat, tapi semua yang ada di sini bahwa hey, saya di sini. Kamu ngapain ke sini? Pesannya seperti itu. Tapi alasan sosok ini sendiri mengganggu itu kenapa Kak Rudi? Jahil, jahat. Dia bilang kalau mau nggak diganggu, kasih saya makan. Kasih makan. Jadi kayak semacam dia ini bikin kesal orang. Jadi supaya diperhatikan, supaya dikasih makan seperti itu. Tapi orang-orang di sini tuh nggak ada yang peduli sama dia. Jadi orang-orang di sini tuh seperti sudah terbiasa dengan dia. Dengan keberadaan sosok ini ya. Iya. Betul. Bahkan sampai dia mengganggu pegawai di saat pegawai itu overtime pas ya. Oh pada saat lembur lah ya. Di dalam bahasanya. situ tapi Iya. Nanda merasakan adanya gangguan yang ditimbulkan dari sosok hitam ini di area lain di tempat tersebut. Hati-hati kan ada. Nanda pun mengajak kami menuju tempat yang ternyata berada di kantor krematorium tersebut. nah kamu dapat hawanya kan? Iya. Dia betul. Dia memang suka kesini juga karena ini berdekatan dengan tempat dia. Ya. Kenapa Kak Rudi? Jejak-jejaknya memang di sekitar sini. Dan misalnya ada orang yang kerja terlalu lama sampai ini tutup, jadi kayak misal lembur gitu, itu misalnya pekerja itu ada duduk di sana. Dia lewat dari sini dengan cepat sekelebat.